Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahman dari MI Hidayatul Muhtadin Ciuber, Indramayu, akan mempresentasikan video pembelajaran tentang profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin di Madrasah Hidayatul Muhtadin Ciuber, Indramayu, dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah dalam bank sampah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mempresentasikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran intrakurikuler tentang profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, sekarang Pak Durok tanya dulu. Sebelum kita belajar, Pak Durok pengen tahu kalian hafal tidak Pancasila? Hafal. Coba sila yang pertama. Kamu coba ya. Oke, ada yang tahu Pancasila? Siapa yang hafal sila pertama? Ya, silakan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, luar biasa. Yang kedua, coba. Ayo coba. Ayo coba ngacung yang bisa. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, luar biasa. Oke, ada. Baik. Ya, baik. Nah, sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa, kita berdoa dulu. Silakan berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Setelah kita berdoa, itu sebagai tanda atau wujud untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Hari ini kita belajar tentang apa itu profil pelajar Pancasila dan apa itu profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ada yang tahu? Coba ngacung. Ngacung, coba ngacung. Apa itu profil pelajar Pancasila? Coba ngacung. Ya. Pelajar yang bertakwa. Boleh. Ada lagi? Iya, boleh. Silakan jawab. Iya, pelajar yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Baik. Nah, lanjut ya. Tadi kalian sudah ada yang tahu apa itu profil pelajar Pancasila. Sekarang kita, sebelum kita lanjut ke materi, kita lihat video tentang pembahasan hari ini, yakni gaya hidup berkelanjutan pengelolaan sampah. Kita membuat bank sampah di sekolahan kita. Nah, di sini ada contoh. Di video ini ada contoh bagaimana bank sampah itu bisa kita gunakan sebagai apa? Sebagai wujud untuk apa? Ya, salah satunya mendaur ulang. Yang kedua adalah untuk menjaga lingkungan kita dari sampah-sampah yang tidak produktif, menjadi sampah yang bernilai ekonomis. Nah, perhatikan di sini. Baik, kalian sudah melihat videonya.
Bagaimana? Sudah mulai paham? Ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ya. Tadi ada beberapa elemen dalam profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Tapi kali ini kita hanya mengambil elemen beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, di sini akhlak mulia itu apa saja? Akhlak kepada negara, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada apa lagi? Alam. Nah, di sini kita yang akan kita bahas adalah akhlak mulia kepada alam. Yakni dengan apa? Dengan menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Nah, kenapa kita bisa mengambil hal itu? Apa alasannya? Di sini ada masalah sampah. Nah, di sekolah itu pasti ada masalah sampah. Di sekitar kita juga pasti banyak masalah yang ditimbulkan oleh sampah. Kalau sampah kita tidak mengatasi masalah sampah, maka akan berakibat buruk di masa yang akan datang. Contoh, kalau sampah itu menggenang atau bertumpuk di selokan, maka di saat musim hujan bisa terjadi apa? Banjir. Ya. Terus bisa menimbulkan bau tidak sedap tidak? Bisa menimbulkan apa nantinya? Penyakit. Bisa menjadi sarang nyamuk. Bisa menimbulkan penyakit demam berdarah. Nah, di sini kita sebagai pelajar Pancasila itu harus menjaga alam sekitar dengan apa? Dengan Buang sampah kepada nah, tempatnya. itu salah satunya. Terus mengelola sampah. Sampah apa saja di sini? Di sekitar kita tuh ada sampah-sampah yang bisa bernilai ekonomi. Contohnya botol, gelas air mineral, kardus dan sebagainya. Itu kan tidak berarti, mungkin bisa berserakan bekas pedagang atau bekas teman-teman kalian makan di sini. Nanti kita membuat bank sampah di situ. Bank sampah itu gimana maksudnya? Bank sampah itu nanti kita memilah sampah-sampah yang bisa bernilai ekonomis, disetorkan, dikumpulkan nantinya. Nanti kita bisa jual itu. Bisa jual sampahnya ke pengepul. Nah, nanti bagaimana uangnya? Uangnya hasil dari bank sampah itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan pemeliharaan kebersihan dan lingkungan sekolah. Contohnya apa? Contohnya membeli alat kebersihan bisa, atau membeli alat-alat kebutuhan di kelas. Nah, nanti bagaimana cara itunya? Nanti kita dibikin beberapa kelompok. Tiap kelas itu dibikin beberapa kelompok. Nanti tiap kelas menyetorkan per kelas nantinya. Nanti per kelas, satu kelas itu dapat berapa nantinya? Nanti uang itu masuk ke kas digunakan untuk kelas itu lagi. Untuk kalian, dari kalian untuk kalian. Baik. Oke, tadi kenapa kita harus mempelajari tentang apa itu profil pelajar Pancasila, apa itu profil pelajar Rahmatan lil Alamin? Karena kita harus memiliki jiwa mandiri, terus kreatif, kompetitif. Artinya apa? Kita mampu bersaing dengan zaman. Jadi kita tidak boleh ketinggalan. Artinya apa? Kita harus apa? Harus berpikir ke depan. Gitu. Baik. Sekarang ada yang bertanya? Ya, silakan. Apakah boleh jika saya membawa sampah botol dari sekitar rumah untuk diserahkan ke bank sampah? Oke, apakah boleh membawa sampah botol dari sekitar rumah disetorkan ke bank sampah?
Tentu saja boleh. Nah, kenapa boleh? Karena kita tidak berfokus ke lingkungan sekolah saja, tapi lingkungan sekitar sekolah juga harus kita jaga lingkungannya. Nah, terus apa? Semakin banyak botol plastik yang kalian setor, itu semakin banyak uang kas kalian. Artinya apa? Nanti kebutuhan kelas kalian akan terpenuhi tanpa harus kalian patungan uang, tapi dari hasil bank sampah itu. Paham? Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Apakah bekas makanan ringan juga masuk dalam kriteria sampah bernilai ekonomis? Ya, apakah bekas cup makanan ringan? Ya, di sini cup makanan ringan kan ada beberapa jenis. Ada yang apa? Bahannya spons, yang putih tuh. Nah, itu kita buang. Kalau yang bahannya seperti air mineral, nah, kita itu ambil karena itu bisa dijual nantinya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Oke, tadi kenapa kita harus mempelajari tentang apa itu profil pelajar Pancasila, apa itu profil pelajar Rahmatan lil Alamin, karena kita harus memiliki jiwa mandiri, terus kreatif, kompetitif. Artinya apa? Kita mampu bersaing dengan zaman. Jadi kita tidak boleh ketinggalan. Artinya apa? Kita harus apa? Harus berpikir ke depan. Gitu. Baik. Sekarang ada yang bertanya? Ya, silakan. Apakah boleh jika saya membawa sampah botol dari sekitar rumah untuk diserahkan ke bank sampah? Oke, apakah boleh membawa sampah botol dari sekitar rumah disetorkan ke bank sampah? Tentu saja boleh. Nah, kenapa boleh? Karena kita tidak berfokus ke lingkungan sekolah saja, tapi lingkungan sekitar sekolah juga harus kita jaga lingkungannya. Nah, terus apa? Semakin banyak botol plastik yang kalian setor, itu semakin banyak uang kas kalian. Artinya apa? Nanti kebutuhan kelas kalian akan terpenuhi tanpa harus kalian patungan uang, tapi dari hasil bank sampah itu. Paham? Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Apakah bekas makanan ringan juga masuk dalam kriteria sampah bernilai ekonomis? Ya, apakah bekas cup makanan ringan? Ya, di sini cup makanan ringan kan ada beberapa jenis. Ada yang apa? Bahannya spons, yang putih tuh. Nah, itu kita buang. Kalau yang bahannya seperti air mineral, nah, kita itu ambil karena itu bisa dijual nantinya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Gak ada. Baik, nah setelah kalian paham, kalian nanti dibentuk menjadi beberapa kelompok dan nanti ada sosialisasi lagi di kelas ya. Ini hanya perwakilan dari kelas. Nanti kalian membentuk kelompok di kelas. Nah, di situ nanti kita mensosialisasikan dan bagaimana nanti kita bahas di kelas kelanjutannya ya. Oke, sekarang Pak Doro ulangi lagi. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada yang ingat tadi? Ya, silakan. Iya, pelajar sepanjang hayat yang berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, itu adalah pengertian dari profil pelajar Pancasila. Oke. Terus tadi membahas tentang akhlak mulia. Akhlak mulia, akhlak terhadap alam itu ujinya seperti apa? Menjaga lingkungan dan melestarikannya. Oke, mantap kalian, luar biasa semuanya. Nah, nanti kita akan sosialisasi kedepannya di kelas. Nanti akan dibentuk beberapa kelompok, dibentuk juga nanti apa saja yang kita perlukan untuk mewujudkan bank sampah ini. Baik, nah, itu saja. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.